Majapahit, salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389 dengan didukung oleh Mahapati Gajah Mada. Namun, setelah wafatnya kedua tokoh besar ini, Majapahit mulai memasuki fase kemunduran yang berlangsung selama beberapa abad hingga akhirnya runtuh pada akhir abad ke-15. Dalam periode kemunduran, Majapahit menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik internal berupa perebutan kekuasaan, invasi dari luar, hingga perubahan sosial ekonomi yang disebabkan oleh berkembangnya Islam di wilayah Nusantara. Namun, meski berada di ambang kehancuran, Majapahit tidak kehilangan seluruh kekuatannya. Kerajaan ini tetap berusaha mempertahankan pengaruh dan wilayahnya melalui strategi militer yang, meskipun tidak sekuat masa kejayaan, masih menunjukkan kecerdasan dan daya tahan tertentu. 1. Kekuatan militer yang berpusat pada laut. Sebagai kerajaan maritim, kekuatan militer Majapahit sebagian besar bertumpu pada armada laut. Dalam masa kemunduran, Majapahit tetap mengandalkan angkatan lautnya untuk mengamankan jalur perdagangan dan mempertahankan wilayah kepulauan. Armada ini dilengkapi dengan kapal-kapal seperti Jom dan Lancang yang berfungsi baik untuk transportasi logistik maupun perang. Meski kekuatan maritim Majapahit mulai menurun karena persaingan dengan Kesultanan Malaka yang lebih modern, kerajaan ini tetap menguasai beberapa jalur perdagangan strategis. Strategi mereka mencakup penempatan armada di titik-titik penting seperti Selat Madura dan perairan sekitar Bali yang masih berada di bawah pengaruh Majapahit. Selain itu, Majapahit menggunakan strategi penggalangan aliansi dengan kerajaan-kerajaan kecil untuk memperkuat armada lautnya. Ini adalah langkah cerdas untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan material yang terbatas. 2. Strategi pertahanan berbasis benteng. Dalam masa kemunduran, ancaman dari luar, seperti serangan Kesultanan Demak, memaksa Majapahit untuk fokus pada pertahanan darat. Benteng-benteng kecil didirikan di sekitar Trowulan dan wilayah-wilayah strategis lainnya. Pertahanan ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi pusat kerajaan, tetapi juga untuk menghalangi pasukan musuh memasuki wilayah inti Majapahit. Benteng-benteng ini diperkuat dengan pasukan darat yang dilengkapi senjata tradisional seperti tombak, panah, dan keris. Strategi defensif ini menunjukkan bahwa Majapahit lebih memilih bertahan daripada menyerang pada masa-masa akhir kekuasaannya. 3. Perekrutan dan pelatihan militer lokal. Majapahit mulai bergantung pada perekrutan lokal untuk memperkuat pasukan militernya. Para pemuda dari desa-desa sekitar direkrut dan dilatih menjadi prajurit. Pelatihan ini mencakup teknik bertempur jarak dekat, penggunaan senjata, dan strategi gerilya. Pasukan lokal sering digunakan dalam pertempuran kecil melawan pemberontakan atau untuk mempertahankan wilayah dari invasi. Meski kurang terorganisasi dibandingkan masa sebelumnya, pasukan ini tetap menjadi tulang punggung kekuatan militer Majapahit. 4. Taktik gerilya untuk melawan musuh yang lebih kuat. Salah satu strategi paling menarik dari Majapahit di masa kemunduran adalah penggunaan taktik gerilya. Dengan sumber daya yang semakin terbatas, Majapahit tidak lagi mampu menggelar perang besar seperti di masa kejayaannya. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan serangan mendadak, sabotas, dan penguasaan medan yang sulit untuk melemahkan musuh. Hutan-hutan lebat dan sungai-sungai
yang mengelilingi wilayah Majapahit dimanfaatkan dengan baik dalam strategi ini. Pasukan gerilya Majapahit sering menyerang konvoi logistik musuh atau memutus jalur komunikasi, memaksa musuh mundur, atau kehilangan momentum. 5. Diplomasi sebagai bagian dari strategi militer. Selain kekuatan fisik, Majapahit juga menggunakan diplomasi sebagai senjata. Meski melemah, kerajaan ini tetap memiliki pengaruh budaya dan politik yang cukup besar. Mereka menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, baik untuk menghindari konflik langsung maupun untuk mendapatkan dukungan dalam menghadapi musuh bersama. Salah satu contoh diplomasi ini adalah aliansi sementara dengan beberapa kerajaan kecil yang masih setia pada Majapahit. Strategi ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan kekuatan di wilayah tertentu meskipun pusat kerajaan mulai terdesak oleh musuh. 6. Upaya membangkitkan loyalitas dan spirit nasionalisme. Majapahit tidak sepenuhnya kehilangan semangat juang. Para pemimpin militer dan pejabat kerajaan berusaha membangkitkan loyalitas di kalangan rakyat dengan memanfaatkan simbol-simbol kejayaan masa lalu. Kisah Gajah Mada dan Sumpah Palapa sering diceritakan ulang untuk mengingatkan rakyat akan kebesaran Majapahit. Selain itu, Majapahit menggunakan seni, budaya, dan agama Hindu-Buddha untuk mempertahankan identitas nasional. Rakyat diingatkan bahwa mereka adalah bagian dari kerajaan besar yang pernah mempersatukan Nusantara. 7. Keterbatasan dan kegagalan strategi militer. Namun, tidak bisa disangkal bahwa strategi-strategi ini memiliki banyak keterbatasan. Konflik internal yang berkepanjangan membuat Majapahit sulit mengerahkan seluruh potensinya. Perebutan tahta di antara para bangsawan menyebabkan fragmentasi kekuatan militer, sementara ancaman eksternal dari Kesultanan Demak dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya terus meningkat. Selain itu, perubahan geopolitik di Nusantara juga menjadi tantangan. Jalur perdagangan yang dulu dikuasai Majapahit kini beralih ke tangan Malaka dan kerajaan Islam lainnya. Hal ini melemahkan ekonomi Majapahit dan, pada akhirnya, kemampuan militernya. Di sini dapat dipertanyakan, apakah Majapahit masih tangguh? Meskipun strategi militer Majapahit di masa kemunduran menunjukkan kecerdasan dan adaptasi terhadap tantangan zaman, kekuatan mereka tidak sebanding dengan masa kejayaannya. Strategi pertahanan, aliansi, dan gerilya berhasil memperpanjang usia kerajaan, tetapi tidak cukup untuk mencegah kejatuhannya. Namun, perjuangan Majapahit hingga akhir adalah bukti bahwa kerajaan ini tidak menyerah begitu saja. Bahkan di masa sulit, mereka tetap berusaha mempertahankan eksistensi dan warisan budaya yang hingga kini masih terasa dalam identitas Nusantara.